Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi wabarakatuh. yang presentasi Nggih, saya Dokter Hari nggih. nggih, betul. Oh nggih, nggih leres. Acaranya Nggih sampun. sudah Sampun saya sudah setting jadi sebagai co-host. Nggih. betul, nggih, matur nuwun. Mudah-mudahan yang ini lebih nyaman, tidak apa, tidak terganggu share screen. Kalau Jimit kemarin tuh kok agak ribet. Kalau saya share tidak muncul harus diulang-ulang. Baik, kalau gitu Nggih. terima kasih. Sepertinya suaranya kurang keras juga ini Oh, nggih. Dokter Kalau Hari. Nggih. kalau sekarang gimana? Tes tes. Sekarang cukup kedengaran? Nggih, nggih cukup. Nggih. Ya, baik. Alhamdulillah. Matur nuwun Ibu Dr. Suyatmi atas amal jariahnya. Baik, saya akan share screen ya, tentang ini, tentang sebelum sebelum ke SPDD docking, saya akan presentasi ngulang CADD. Kelihatan ya? Kelihatan terlihat Pak Hari. Baik. Jadi CADD itu kemarin sudah ya, kita ulang lagi Computer Aided Drug Design and Discovery. Nah, ini biasanya yang dibahas dua, LBDD dan SBDD. Tapi sebenarnya ada yang lain. Nah, sebenarnya ini beberapa slide itu ada yang de novo, ada yang library, tapi yang paling sering adalah yang ini kuning-kuning ini ya. Jadi SBDD dengan aplikasi Molekule Docking dan LBDD dengan Base Drug Design and Discovery dengan aplikasinya HISAR atau HKSA. Di layar saya tampilkan buku saya, itu modifikasi dari HISAR atau HKSA menjadi HKSS ya. Jadi aktivitasnya selama ini di buku-buku itu pakai EC50 atau ED50 dan itu sangat mahal ya. Molekulnya harus disintesis, harus diuji in vivo atau in vitro dan butuh beberapa senyawa belasan lebih sehingga biayanya cukup banyak. Kalau HKSS ini sangat-sangat murah sehingga merupakan apa inovasi ya inovasi dan sudah pernah juga ada webinar dan workshop di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ya. Cuma kemarin saya buka bedah bukunya yang daftar kok cuma satu ya Profesor Agung Indro Nugroho mantan dekan. Jadi saya batalkan ya. Nah mudah-mudahan nanti ibu bapak ada yang berkenan kerjasama seperti yang buku molekuler dok yang kombinasi sehingga nanti pesertanya banyak ya. Mungkin kalau yang mengadakan instansi lebih menarik dibanding pribadi ya. Walaupun sudah saya kerjasama dengan penerbit tapi kelihatannya kok terskip ya sehingga peminatnya tumben ya cuma satu orang satu orang Profesor Agung Indro Nugroho. Jadi saya cancel, saya batalkan begitu. Kita lanjut. Kemarin sudah sebenarnya. Nah, jadi kalau ligand based drug design and discovery itu eh, mendesain dan menemukan obat berbasis ligand. Jadi yang kita perlukan ligandnya atau small molekulnya sehingga targetnya tidak tidak kita perlukan sehingga kita pakai eh, software namanya HKSA dan saya ada bukunya ya. YouTube-nya juga ada, bisa dicari. Mohon di subscribe yang belum subscribe. Kemudian ini SPDD, Dr. Best Drug Design and Discovery. Kita perlu targetnya, tapi akan lebih baik kalau punya pembanding ya. Pembandingnya sebaiknya selain referen ligand dalam PDB juga obat atau molekul yang sudah diketahui aktivitasnya sehingga
Seperti kemarin sudah saya jelaskan, kalau hanya liga natif, pembandingnya itu kita agak susah. Bisa salah mengambil kesimpulan karena liga natif itu biasanya strukturnya apa poten gitu ya, bukan ecek-ecek. Sehingga untuk mengalahkan itu tidak mudah begitu. Nah ini bukunya, kemarin ada yang nanya, sebaiknya beli buku yang mulai yang ini. Kalau yang sebelumnya itu pakai Pendrive Linux, jadi agak ribet ya, agak ribet. Kalau yang ini runningnya simple, cuma 2 baris. Nah kita akan menginjak ke PDB, ya, Protein Data Bank. Protein Data Bank ini adalah bank data protein ya. Ini satu-satunya bank yang halal, bebas riba ya. Bahkan kita bisa mengambil uang di sini tanpa nabung ya. Tapi bentuknya bukan uang ya, tapi protein ya. Bisa kita ambil, kita jadikan uang dengan cara membuat buku misalnya ya. Jadi PDB adalah bank data protein yang dapat diunduh di laman yang memuat berbagai protein target suatu obat. Salah satu lamannya adalah RCSB. Ada juga Swissprot dan yang lain. Saya biasanya pakai RCSB. Sebagai contoh, protein target suatu obat adalah enzim siklooksigenase 2. Kita singkat COX-2. Enzim ini berperan dalam perubahan asam arachidonat menjadi prostaglandin. Jika ada ligan atau senyawa yang dapat menginhibisi atau menghalangi kerja enzim terhadap asam arachidonat, maka tidak terbentuk prostaglandin. Nah, ini saya ambil di buku ya. Kita lihat pada gambar ini ya. Gambar yang kanan. Slide-nya belum berganti tuh, Oh, belum. Wah, Dok. berarti Nggih. harus diulang lagi. Nggih. Ini belum slideshow-nya belum muncul. Nah, berarti harus diulang. Nggih. Mungkin diulang share screen-nya. Kalau sekarang sudah. Sudah, sampun. Oke. Terima kasih. Untuk macet tapi kok nggak bisa slideshow. Nah, seperti ini dong. Saya nggak bisa slideshow guna saya. Mungkin dari tombol yang bawah, yang bar di bawah itu mungkin. Nah, tadi PDB, coba saya ulang. Sekarang sudah. Sampun, sampun, Dok. Nah, jadi kalau kita luka ya, kita luka, itu sebenarnya ada di tubuh kita itu terjadi proses ya, proses perubahan dari asam arachidonat menjadi prostaglandin seperti terlihat di kanan ini ya. Ada enzim COX-1, COX-2. Nah, di sini asam arachidonat di dalam tubuh ini, dalam tubuh kita itu akan dirubah menjadi PGG2 dan PGH2. PGG2 dan PGH2 yaitu prostaglandin ini ada di tubuh kita. Kalau kita luka, nah itu akan memberi sinyal ke otak bahwa ada luka sehingga kita nyeri. Nah, supaya nggak ada yang lapor, ini harus kita inhibisi supaya enzimnya ini tidak merubah
asam arigidonat menjadi PGG2 dan PGH2. Nah, paracetamolnya bekerja di sini ya. Jadi kalau ada paracetamol, enzim yang siklooksiggenase 2 ini tidak berinteraksi dengan arachidonat tapi berinteraksi dengan paracetamol sehingga paracetamol bisa sebagai anti nyeri sedang ringan sampai sedang. Nah, protein target suatu obat dalam PDB biasanya dalam bentuk kompleks ya, kompleks ligan protein. Jadi sudah ada obatnya di sana ya. Nah, untuk yang tidak ada obatnya, software kita plan ini tidak dianjurkan, tapi bisa sebenarnya diakalin. Kalau hanya untuk publikasi apa itu bisa, tapi kalau untuk menemukan obat sangat beresiko kalau tidak ada obat di dalamnya. Ligan yang terikat dalam protein di PDB dapat berupa agonis maupun antagonis ya. Jadi kita tinggal ngikutin nanti kalau yang obat kita mau kita uji antagonis ya cari PDB yang ligannya antagonis. Demikian pula kalau yang agonis. Nah, salah satu protein yang berikatan dengan inhibitor dalam PDB adalah 6-CoV ya. Protein dalam 6-CoV adalah suatu enzim COX-2 yang berikatan dengan inhibitornya suatu senyawa S58. Terikatnya S58 pada enzim COX-2 mengakibatkan perubahan konformasi demikian sehingga enzim COX-2 tidak mampu merubah asam arachidonat menjadi prostaglandin sehingga S58 berfungsi sebagai inhibitor enzim COX-2. Nah, senyawa yang mampu berinteraksi dengan enzim COX-2 seperti S58 akan mempunyai potensi yang sama atau lebih poten dibanding S58 sesuai dengan skodoknya yang dihasilkan. Nah, untuk besok kita tidak memakai 6-CoV tetapi pakai 3LN1. Kenapa? Karena di sana ada sesuatu yang bermanfaat ya. Nanti saya kasih tahu macet. Bagaimana cara menjalankan yang macet itu. Kalau yang 6-CoV ini problemnya adalah saat running itu ada kata-kata tidak dikenal, tidak dikenal. Nah itu harus kita edit. Tapi kalau nggak diedit ya tetap jalan. Kenapa? Karena ceritanya pada saat bikin program itu contohnya misalnya SO2. SO2 itu waktu itu O-nya itu kecil yang bikin program. Jadi harus dibuat kecil. Harusnya kan O-nya besar. Nah, jadi harus dibuat O kecil. Di buku saya biasanya ada gugus-gugus yang harus diedit. Ya. Tapi seandainya tidak diedit, nggak apa-apa, tetap jalan. Skornya juga tetap ada. Tapi kalau 3LN1, kalau tidak kita edit, nggak jalan. Nah, makanya saya pilih 3LN1. Yang bulan Maret kemarin ada yang ikut kelas online ya. Kemungkinan dia kalau ketemu kode PDB 3LN1 pasti bingung karena beda problem dengan bulan Maret. Bulan Maret kemarin pakai 6-CoV. Kita besok pakai 3LN1. Nah, enzim yang berkaitan dengan metabolisme paracetamol adalah sitokrom P450. Salah satu enzim P450 yang mengandung substrat dalam PDB adalah 3E6I. Jadi karena ada targetnya untuk hepatotoksik, saya bisa mendesain obat yang saya ketahui dulu prediksi hepatotoksiknya dibanding paracetamol. Dan itu sudah saya buktikan ya. Dari dosing dia lebih kurang hepatotoksik ya, karena kurang stabil. Nah, sehingga saya buktikan dengan uji in vivo dan itu terbukti. Jadi bedanya kalau untuk aktivitas itu makin minus skornya, makin stabil, makin poten. Kalau untuk efek samping makin minus, makin hepatotoksik. Nah, itu bedanya. Nah, kenapa paracetamol itu hepatotoksik? Ya. Jadi ini paracetamol itu dengan adanya sitokrom P450 itu akan menjadi napki. Nah, di sini napki. Nah, napki ini normalnya itu berkonjugasi ya dengan glutathione melalui glutathione S transferase jadi konjugasi glukuronida ya seperti yang di atas ini. Nah, kalau pemakaian jangka lama maka enzimnya tidak cukup
Karena tidak cukup enzim, maka NAPKI ini berinteraksi dengan sel hepar. Ya, sel heparnya itu kebetulan muatannya negatif. Nah, di sini NAPKI ini muatannya positif di sini, ya, di dekat O di sini, karbonil di sini. Nah, sehingga bisa kita desain, ya, bagaimana mendesain molekul yang eh, lebih aman atau kurang hepatotoksik. Jadi biasanya yang ditekankan jangan dipakai jangka lama, jangan kelebihan dosis. Yang satu ini biasanya jarang dibahas, jangan diberikan bersama obat yang membutuhkan glutathione transferase seperti derivat kurkumin. Jadi kalau minum paracetamol jangan sama temulawak misalnya. Nah, nanti bersaing sehingga di dalam temulawak kan ada derivat kurkumin. Nanti bersaing sehingga bisa menyebabkan hepatotoksik. Jadi kurkumin itu kalau dosis rendah itu hepatoprotektor ya. Jadi dia melindungi hati. Tapi kalau dosis tinggi malah merusak ya. Itu ada penelitiannya. Yang meneliti itu sekarang udah purna ya, Profesor Sudibyo. Profesor Sudibyo. Jadi udah pernah meneliti seperti itu. Jadi kurkumin kalau dosis rendah hepatoprotektor melindungi hati, kalau dosisnya tinggi khususnya kalau dimakan bersama paracetamol itu menyebabkan hepatotoksik. Nah, ini kode PDB target untuk hepatotoksik 3E6I. Sekarang pemilihan ligan dalam PDB ya. Jadi kalau kita buka PDB nanti itu ada ligannya lebih dari satu. Jangan sampai keliru. Tapi untuk pemula biasanya keliru. Saya juga pernah keliru ya. Nah, nanti saya tunjukin. Nah, ini PDB anti COVID-19 ya. Salah satunya adalah 6LU7. 6L7. Nah, seperti ini strukturnya ya. Struktur kita dari COVID, main protease, and compact with inhibitor N3. Target ini pernah dipakai oleh tim penemuan obat dari UNER ya, saat zaman COVID ya. Wah, dan tim ini dikawal Badan Intelijen Negara. Dan saya ikut diundang, saya datang. Lewat webinar saya datang, tapi ada pesan, Bapak jangan tanya ya. Jadi ya saya senyum-senyum. Ini presentasi webinar kok nggak boleh tanya, aneh ya. Mungkin karena rahasia ya, dikawal ya, sama badan intelijen ya. Jadi saya cuma dengerin aja gitu ya. Jadi khawatir mungkin nanti dibuat orang gitu ya. Alhamdulillah sampai COVID-nya selesai, COVID-nya tidak jadi ya. COVID-nya tidak jadi ya. Jadi tapi saya sangat terima kasih ya dengan COVID-19. Karena apa? Ya itu sangat berjasa ya. Berjasa. Kenapa? Yaitu mempopulerkan kata penemuan obat ya. Jadi sebelum COVID itu kalau saya bicara penemuan obat itu orang nggak tertarik ya. Wah, berkhayal Pak Hari. Di Indonesia ini prodi farmasi 295 nggak ada penemuan obat sintetik itu nggak ada. Ya. Jadi ketika ada COVID, wah webinar di mana-mana penemuan obat. Jadi sangat berjasa ya. Begitu. Kemudian apa? Kemudian saya pernah mengawal mahasiswa PKL ya di suatu kalau nggak salah di BPT apa ya di Serpong di Tangerang ya. Nah di sana itu saya dapat buku, ya, dapat buku. Buku itu di dalamnya ada info, ada orang menemukan anti malaria ya. Jadi peneliti LIPI menemukan anti malaria sudah diproduksi industri. Wah saya kaget. Wah, kenapa? Karena selama ini saya belum pernah dengar ada obat temuan orang Indonesia yang diproduksi industri. Akhirnya saya lacak itu ya, saya lacak ke yang ngasih buku. Kemudian beliau bilang, waduh, saya kurang tahu Pak Hari. Coba tanya ke Ketua LIPI. Nah, saya tanya ke Ketua LIPI, Ketua LIPI-nya, waduh, saya juga nggak tahu Pak Hari. Coba tanya yang neliti, punya nomor WA-nya punya. Wah, saya hubungi.
Saya akan belajar bagaimana kok bisa sukses di produksi di industri. Ternyata jawabnya apa? Belum, Pak. Itu hanya produksi tingkat laboratorium. Saya kaget. Ini buku keluaran instansi pemerintah. Kok isinya hoax? Begitu saya share ke kampus, saya sangat terkejut lagi. Kenapa? Oh, itu biasa Pak Hari. Loh kok biasa? Wah, jadi itu biasa Pak Hari. Kata, loh kok biasa? Instansi pemerintah nyebar ilmu apa berita hoax kok biasa ya. Ya sudah. Akhirnya saya, oh ternyata memang harus dikonfirmasi begitu ya. Berikutnya, jadi inhibitor ini suatu molekul ya, suatu molekul yang mempunyai efek biasanya poten banget ya, tapi tidak selalu jadi obat. Nah, kenapa? Kemungkinan bikinnya susah atau harganya mahal atau efek sampingnya atau apa? Efek sampingnya besar misalnya. Nah, jadi tidak selalu inhibitor atau referen ligan di kode PDB itu menjadi obat. Ini saya ibaratkan anggota DPR ya. Anggota DPR itu tidak apa? Tidak mesti harus jadi wali kota, gubernur, presiden, nggak harus ya. Tergantung sponsornya, partainya ya. Ini juga referen ligan ini tergantung industri farmasi. Mau nggak memproduksi? Kalau nggak mau yang nggak jadi apa-apa, cuma jadi refrigan. Ya, seperti itu. Nah, jadi intinya seperti ini. Yang kuning ini N3 tadi. Yang targetnya protease, yang biru ini. Itu nanti kita copot, kemudian kita kembalikan. Nah, kalau bisa balik dengan parameter RMSD di bawah 2 angstrom berarti valid ya. Jadi ini bisa kita pakai untuk menguji molekul kita begitu. Tapi kalau nggak valid, ya percuma ya. Jadi dalam dongeng, kalau para peserta nengok jurnal, coba perhatikan pertama kali itu validasi metode. Tervalidasi enggak dia? Karena tidak selalu ya, tidak selalu mesti valid itu. Kadang-kadang mungkin dia lupa atau memang nggak valid ya. Jadi harus dicek di sini. Pernah juga ada mahasiswa S3 pas di jurnal, "Duh, kok nggak ada validasinya?" Saya kebetulan kenal, saya WA. Kok nggak ada validasinya? Ada Pak Hari valid, tapi nggak saya cantumkan di jurnalnya loh. Padahal itu penting ya, jadi harusnya itu sangat penting, tidak boleh ditinggalkan. Nah ini anti COVID yang lain 3E9S. Nah seperti ini. Kita validasi, kebetulan valid juga ya. Jadi kalau sudah valid ini itu enak ya. Enak karena kita mudah-mudahan sekarang sudah kedengaran ya suaranya. Sudah, Pak. Sudah Ya, jelas kok. oke. Nggih. Baik, terima kasih. Nah, kemudian yang berikutnya 1G5S ya. Jadi ini contoh. Ini dulu ada yang pesan ya. Jadi ada kalau nggak salah mahasiswa UMI, mahasiswa UMI ini diterima S2 di Inggris kalau nggak salah ya. Terus dia pesan, Pak, pesan Pak bikin apa? Buka kelas online Pak. Ada pesanan, ada targetnya ini 1G5S. Nah, sehingga saya buka waktu itu kelas online dan lumayan ada apa? Ada peminatnya ya. Dan beliau ini kayaknya sudah kerja sekarang ya. Sudah selesai S2 di Inggris sudah kerja. Nah, seperti ini kita validasi. Di PDB biasanya nggak ada hidrogen, jadi harus kita hilangkan hidrogennya. Ya.
Ternyata valid juga 1,1086 sehingga bisa untuk uji anti kanker. Ini beberapa reseptor untuk diabetes, ya, anti diabetes ya. Jadi inhibitor alfa glukosidase ya. Inhibitor alfa glukosidase adalah satu jenis obat untuk diabetes tipe 2 yang bekerja memblok metabolisme hati dengan cara menghambat enzim dalam usus untuk memecah karbohidrat sehingga memperlambat penyerapan glukosa. Nah, jadi kalau kita buka pakai Marvin Space, jadi Marvin Space ini punya kelebihan juga dibanding Yasara, karena apa? Di sana ada namanya ya, alfa glukosidase ya. Kalau di Yasara itu nggak ada, cuma kode. Nah, sehingga eh, bisa untuk mengurangi kesalahan. Kenapa? Karena saya pernah salah ya. Saya mau 3 PPO dengan 3 PP0 ya. Kebetulan O dengan 0 itu kan di keyboardnya itu atas bawah. Ya, sehingga pas saya cek di Marvin Space loh, ternyata bukan untuk kanker ya. Nah, jadi bisa berguna ini software Marvin Bin. Contohnya kita validasi juga dan valid. Jadi kalau sudah valid ini, kita kalau ada pesanan itu cepat sih. Mau pesan ini uji untuk anti diabetes, nah hitungan menit sudah jadi. Ini juga reseptor yang lain, agonis the human peroxisome proliferator activated receptor gamma. Untuk PDB-nya ini 1 KNU, kita validasi. Nah, selain itu banyak sekali ini. Jadi list kode PDB banyak sekali. Jadi ini enzimnya sama, cuma ligannya biasanya berbeda. Salah satu saya ambil 1 KNU, yang lain banyak. Nah nanti silakan tanya gimana cara milih kode gitu ya. Karena banyak banget. Kalau kita kerjakan semua juga tidak mungkin dan sia-sia ya. Jadi harus kita pilih. Pilihnya yang mana? Nah, mungkin mudah-mudahan itu yang bertanya. Nah, kembali dibuka pakai Marvin Space. Peroxisome proliferator activated receptor gamma. PARG. Kali juga. Nah, PDB. Sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, itu kemarin saya nggak ikut, tapi kemarin saya dengar pakai string sama pakai itu nanti disambung sama cytoscape, Pak ya? Iya. Bagaimana? Coba Iya, diulang. Pak. Pertanyaannya diulang kenapa? Kemarin kan saya lihat, kemarin itu pada waktu pencarian protein, Ya. kalau nggak salah kalau saya pakai Swiss Target Prediction, Pak ya. Oh ya. Kemudian setelah eh, ya data yang dari LC-MS saya masukkan ke Swiss Target Prediction, nanti ketahuan proteinnya Pak ya. Oh ya. Jadi softwarenya itu banyak Ya, ya. Jadi silakan saja. ya. Kalau saya biasanya pakai pas online ya, masing-masing Oh, pas tool online. pakai pas online, Ya, kemudian string. Ya diskusi tadi pagi bahas itu sampai ke docking. ya, Jadi video yang tadi pagi silakan diputar nanti untuk perbandingan mudah yang mana. ya. Enggak, maksud saya pengalaman saya tuh saya pakai Swiss Target Prediction, kemudian saya masukkan ke kalau nggak salah pakai string Pak. Yeah. Dari string saya masukkan ke Cytoscape, kemudian apakah dicari sampai dengan ada di Cytoscape ada program yang
mana protein yang paling poten. Apakah Pak Hari juga pakai itu? Kalau saya enggak, jadi saya cari targetnya lewat pas online, ketemu targetnya itu nanti berupa protein. Nanti kita masukkan ke Ya, string. Nah, di string itu nanti ya, ada analisasnya. Kita cari yang KEGG, Kyoto Encyclopedia Gene and Genome. Nah, di sana nanti ada ya, penyakitnya. Nah, dari penyakit itu, tadi pagi itu dicontohkan skopolatin, kemudian proteinnya itu ubiquinol. ya, Ubiquinol dimasukin ke string. Di KEGG ada salah satunya ya. ini. Salah satunya yaitu Alzheimer. Oh iya, Nah, sehingga Alzheimer itu kita oh iya, cari kode PDB, kode PDB-nya kita ya, cari, kemudian kita validasi. Setelah kita validasi, ya. skopolatin itu kita dokengkan ke target itu. Dan hasilnya tadi pagi itu Oh memang iya. dia kalah dibanding liga natif, takrin, ya, dibanding liga natif itu Oh iya. kalah. Tetapi dia bisa sebagai obat. Kenapa? Karena kita bandingkan dengan substratnya asetilkolin, ya. Jadi skor Iya. dokengnya lebih stabil dari skor dokeng asetilkolin yang substrat dari asetilkolin esterase. Nah, sehingga apa? Sehingga software itu berarti valid, berarti bisa, ya. Tapi harus kita cek Oke. Iya Pak. sampai ke dokeng kita ceknya, ya. Iya, Jangan cuma sampai ke iya. pas Nanti, online, begitu. iya. Besok, nanti saya lihat program, videonya Pak. Oh, Makasih Pak. baik, baik, betul. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Jadi kalau selama ini itu biasanya dokeng itu berdasarkan jurnal, ya. Misalnya, oh, di jurnal itu kok punya efek ini, terus kita dongengkan. Atau berdasarkan nenek moyang. Misalnya suatu tumbuhan mengandung senyawa X, biasanya untuk obat ini. Nah, biasanya terus coba kita dongengkan gitu. Nah, tapi kalau dengan komputasi sebenarnya bisa kita eksplorasi lebih banyak lagi, ya. Satu obat itu bisa mempunyai aktivitas farmakologi yang lebih dari satu, bahkan 10 atau belasan, ya. Tapi ya jangan seperti iklan daun kelor, ya. Daun kelor bisa untuk membunuh sejuta penyakit. Wah, itu sudah ngigo menurut saya gitu. Ada lagi? Mohon izin Pak Ari, Ya. mungkin sedikit ya. Kebetulan kemarin itu kan saya lakukan penelitian saya itu kan melibatkan mikroba Oh untuk ya, oke. Terus? senyawa bioaktif kemarin. Ya. Kebetulan saya dapatkan senyawa itu senyawa adeniribosidanya. Oh ya, Senyawa adeniribosida itu saya ujikan itu ke berbagai mikroba itu kan memberikan efek semuanya. Situ oke. ada sekitar Terus? 10. Ya, Nah, dugaan saya itu kan sepertinya bukan sebagai antibakteri maupun antibiofilm. Saya dugaannya itu mungkin karena itu efeknya toksik itu senyawa itu kan. Nah, cuma ini saya belum cobakan ini untuk bagaimana efeknya dengan melihat itu sebagai anti kansernya melalui oh gitu. HKSA ini di sini. Oh gitu. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu mungkin terkait dengan apakah itu dia berefeknya ke efek lain, apakah ke cancer atau apa itu. Karena Oke. saya dugaan kuat saya itu mungkin ke anti cancernya karena saya menelusuri dengan sampel yang sama itu ternyata ya di Amerika sudah dilakukan produksi sebagai anti cancer tapi dengan senyawa yang sama. Oh Dia gitu. dengan sampel yang sama cuma senyawanya yang berbeda di situ. Oh gitu. Jadi, Itu mungkin saya pengalaman saya kemarin ya, mungkin oh ya, terima kayaknya kasih. ke anti cancer kayaknya Pak. Ya, Oh ya, terima kasih. Tapi itu bisa juga kan ujinya ya. sudah menandakan bisa untuk bunuh bakteri, kan? Iya, betul ya. Tapi kan Berarti semuanya bakteri yang diuji itu kan memberikan efek semua dan efeknya besar. berarti eh, berarti kemungkinan dia mempunyai efek lebih dari satu dan itu wajar gitu, ya. Jadi Ya, yang untuk antibakteri pun itu sebenarnya tidak bisa diabaikan. Kenapa? Karena ujinya ada, sehingga kita kalau mau menelusuri tinggal mencari mekanisme kerjanya untuk antibakteri itu ada di mana. Karena antibakteri itu banyak
mekanisme Ya, kerja ya, ada yang inhibisi dinding sel, ada yang banyak protein. mekanismenya ya betul. Ya, Tapi kita protein. tidak. Jadi Ya, harus dicatat bahwa dia juga mempunyai efek antibakteri dan itu hal yang wajar kalau satu obat itu mempunyai efek lebih dari satu begitu. Seperti aspirin ya, aspirin kan eh, analgetik, antipiretik, antiinflamasi, ada yang anti apa untuk mengenjat darah itu kan, aspilat dosis rendah itu ya. Jadi hal yang ya. sangat wajar satu molekul itu bisa mempunyai efek lebih dari satu begitu. Ada lagi? Izin Dokter Hari. Ya, silakan. Oke, tapi pertanyaan saya ini pertanyaan anu sangat dari nol banget gitu nggih. Gak apa-apa. Terkait tadi yang protein data bank tadi, itu sebetulnya di protein data bank itu kita gunakan untuk mencari struktur protein atau molekul yang sebetulnya menjadi target yang sebetulnya sudah ada di dalam apa tubuh secara alami atau protein sebagai kandidat obat begitu Bukan, itu proteinnya ada di yang tubuh kita. di PDB itu. Ya, itu proteinnya ada di tubuh kita atau juga bisa di Oh misalnya di berarti nggih, mikroorganisme ya, ya. Jadi bukan obat nggih. ya target betul. Oh ya. Tapi tidak harus ke Oh, jadi manusia, ya. nggih. Jadi artinya protein yang ada di dalam mikroorganisme yang nanti mungkin akan menjadi target senyawa obat yang kita develop gitu nggih. Betul, betul. Jadi PDB itu ada yang asalnya ada di human, di manusia, ada yang di mikroorganisme, yang lain seperti itu. Nah, ada pertanyaan, kalau kita docking itu apakah harus dari human? Nah, kalau menurut saya tidak, karena docking ini sebenarnya ke depannya diharapkan mengganti uji in vivo supaya tidak menyiksa hewan. Jadi nggak apa-apa dari hewan atau dari mikroorganisme. Bahkan kalau nggak salah di apa Unhas ya, temannya Prof. Gemini itu kan mengembangkan apa itu lalat buah itu ya. Pakai lalat nggih. Nah Pak betul. Firsan. Iya, Nggih. Versan betul. Sekarang udah Nggih, Prof Pak ya. Firsan itu. Ya betul. Nggih, Prof Seperti itu. Firsan. Jadi Nggih. tidak harus di human karena apa untuk menggantikan depan ya, untuk menggantikan uji in vivo supaya nggak nyeksa. Di YouTube saya ada apa Prof. Umar Anggoroyeni itu beliau ketua bioetika internasional itu bicara bahwa kemungkinan ke depan itu kalau bisa itu jangan menyiksa hewan itu aliran bioetika itu eh, kasihan ya kita mau meneliti anti kanker terus hewannya dibuat kanker misalnya itu kan sangat sadis sebenarnya ya seperti itu. Nggih. Monggo. Ada lagi? Mungkin untuk lebih meyakinkan diri saya, nggih, Pak. Ya, silakan. Jadi di PDB itu misalnya kita mau mencari struktur enzim gitu misalnya. Ya, Seperti ya. itu ya, Pak ya? Ya, jadi dari enzim nanti salah satunya ya misalnya di Wikipedia itu bisa dimasukkan nama enzimnya. Terus nanti di sana Nggih. bisa ditelusuri kode PDB-nya apa aja. Biasanya banyak banget itu ya. Oh, nggih. Jadi enzim itu misalnya satu enzim itu nanti kode PDB-nya nggak hanya satu, banyak. Yang membedakan adalah obatnya atau ligan natif istilahnya, referen ligan. Jadi misalnya enzim siklooksiggenase 2 itu ada yang 6 kok, ada yang 5 kok, ada yang 4 kok, dan seterusnya seperti itu. Iya. Oh, nggih. Jadi misalnya kayak kita mau membuat obat antihipertensi targetnya Iya, enzim enzim ACE gitu, nggih. nanti Nah, kodenya banyak. berarti kita cari struktur ACE gitu, nggih. Iya, nanti kode PDB-nya bisa dicari. eh, di sana sudah ada obatnya biasanya.
begitu. Nggih. Oh, berarti di sana sudah ada obat yang sudah standarnya Betul, atau molekul ligan alaminya begitu, nggih, betul. Dok? Paling tidak ligan yang sudah diuji dan sudah masuk Oh, daftar nggih. RCSB tadi ya, karena tidak semua ligan di situ jadi obat seperti tadi. N3 tadi nggak Iya, jadi obat, nggih. tapi yang jadi obat kan yang lain, lopinavir misalnya, seperti itu. Nggih, Ada lagi nggih, pertanyaan? nggih. Nggih. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Mohon izin memperjelas saya Pak Hari. Ya, ya, Eh, silakan. berarti setiap efek yang kita lakukan itu harus dicari dulu semua enzim apa yang menjadi targetnya setiap setiap penyakit ya. Misalnya antimikroba kita harus cari enzimnya apa dulu yang berkompeten di sana ya. Habis Betul, itu nanti eh, begitu 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 arah utamanya Pak Hari ya. betul, betul ya. Jadi kita Ya, cari targetnya apa ya. Jadi eh, ya, dari info, kita punya molekul misalnya. Sebenarnya molekul itu ya. diciptakan sama Allah udah untuk penyakit tertentu. Tapi kok kita pengen untuk yang lain itu bisa kita modifikasi nanti, tapi nambah kerja. Ya, jadi kita misalnya punya Ya. molekul, saya pengen ini jadi anti kanker, padahal sama Allah diciptakan untuk anti hipertensi misalnya. Apakah bisa? Bisa, tapi kita Ya. harus kerja keras. Mungkin kita modifikasi, tambahin gugus dan seterusnya begitu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan molekuler docking. Saya akan share screen. Kelihatan belum ya? Belum. Belum. Belum diklik share mungkin. Belum ya. Sekarang, Sampun. Sampun, sampun. jadi molekul docking itu adalah prediksi energi ya, energi dua molekul kompleks obat reseptor ya. Asumsinya adalah kedua molekul tersebut itu apa ngedok gitu ya. Ngedok itu seperti apa kapal itu loh. Kapal itu kan kalau rusak suka didocking, didok ya. Jadi diikat terikat tertambat gitu ya. Jadi dua molekul itu tertambat ya. Nah, di sini yang paling penting adalah interaksinya itu maksimal, energinya minimal ya. Jadi dalam docking itu energinya itu minimal, interaksinya maksimal ya. Kalau saya ibaratkan di rumah tangga itu harus ada docking, energinya harus minimal ya, harus stabil ya, supaya awet ya. Jadi kalau rumah tangga energinya gede, berarti sering berantem, nah itu nggak bagus ya. Jadi docking itu bisa juga untuk menjelaskan apa, kenapa banyak artis berpisah begitu. Nah, di sini ada yang namanya rigid docking, ya, rigid docking. Jadi kedua molekul itu rigid ya. Dulu dikenal ada istilah model kunci dan gembok. Nah, itu sebenarnya cukup menjelaskan waktu itu. Tapi untuk sekarang sudah tidak apa sesuai ya. Karena obat reseptor itu bukan seperti kunci dan gembok rigid, bukan. Dia dua-duanya fleksibel. Nah, ada juga yang kebanyakan docking itu sistemnya semi fleksibel docking ya. Jadi reseptornya, targetnya itu rigid,
kaku. Kemudian ligannya itu fleksibel ya, jadi semi ya. Dan ini juga belum bagus. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan di tubuh kita. Makanya beberapa jurnal menghendaki molekuler dinamik. Ya, tapi kalau untuk brand ini saya membuktikan saya tidak memerlukan molekuler dinamik karena dua-duanya sudah fleksibel, sudah sesuai dengan yang ada di tubuh kita. Nah, ini yang saya kenalkan adalah flexible docking, ya. Plant, protein ligand and system yang mempunyai karya ini adalah Kopp, Tassel dan Egner ya dari Jerman ini ya. Nah, jadi di sini ceritanya itu menirukan bagaimana semut ya, semut N itu semut. Bagaimana semut itu mendapatkan makanan dari sarangnya dengan feromon ya. Saya nggak bisa ngerti pikiran dia seperti apa ya, pinter banget gitu ya. Mungkin makanannya beda dengan kita ya. Nah, saya hanya pengguna temuan Kopp dan kawan-kawan ini. Dan saya pernah ngemail beliau. Saya cerita, software Anda saya pakai untuk menemukan obat. Apa jawabnya? Oh ya, saya nggak pernah mikir katanya. Saya nggak pernah mikir untuk menemukan obat. Saya hanya mikir mau menjelaskan bagaimana obat menduduki reseptor atau target itu dengan nyaman itu gimana caranya. Oh gitu ya. Jadi yang membuat program ini nggak berpikir untuk menemukan obat ya. Seperti orang yang menemukan komputer kan, dulu komputer itu hanya untuk ngetik, untuk apa gitu ya. Nah sekarang kan dipakai untuk macam-macam ya. Nah seperti itulah kira-kira. Dan di sini aslinya itu bekerja di Linux. Nah ini versinya untuk Linux ya. Untuk Linux dan bitnya masih 32 ya. Nah sehingga buku saya dulu itu menggunakan Co-Pendrive Linux ya, karena kebanyakan kita familiarnya dengan Windows sehingga kita mencarinya lewat Co-Pendrive Linux, yaitu Linux yang bekerja di Windows, dan itu ya, cukup ruwet karena harus pindah-pindah ya dari Windows ke Linux gitu ya. Nah, kemudian waktu itu ada pergantian laptop dari bit 32 ke 64. Nah, salah satunya adalah peserta kelasnya adalah Dr. Isnatin ya, dari Dekan Fakultas Kedokteran UII. Kemudian saya tanya, Bu, bisa kerja nggak docking? Sekarang laptopnya udah pakai bit 64. Di programnya itu nggak ada Linux yang pendrive Linux yang 64, adanya 32. Gimana? Oh bisa Pak katanya. Kebetulan suami saya dosen IT, sehingga saya bisa kerja, malah sudah dimigrasi ke Windows Pak. Wah, menarik sekali. Sehingga saya minta izin untuk bertemu suaminya, namanya Pak Satyo Nuryadi ya, Magister Engineering di UTY, dosen UTY. Dan saya minta izin, minta diajari dan minta izin. Boleh nggak saya bikin buku dan saya share lewat workshop. Katanya boleh gitu. Nah, akhirnya dari yang coding belasan menjadi 2 baris ya. Nah, seperti itu. Yang ngajarin saya pertama kali itu namanya Pak NAD, dosen USD ya. Di YouTube yang lalu saya salah sebut ya, bukan UAD tapi USD, Universitas Sanata Dharma. Beliau yang mengajari saya pertama kali waktu itu sedang studi di Free University Amsterdam ya, pulang ke sini bawa itu. Nah itu malah saya pakai Copenhagen Linux. Nah sehingga saya kembangkan lewat Pak Satyo tadi, lewat CMD, dan yang memberi pengetahuan saya pertama Pak Enadi itu kayaknya masih belum tahu ya, belum tahu atau masih menggunakan Linux ya. Kalau saya sudah migrasi ke Windows lewat CMD. Nah ini ligand protein docking ya, atau docking small molecule, itu beberapa softwarenya ada Autodock ya. Mungkin sudah ada yang coba Autodock. Di Autodock ini mungkin pernah saya kemukakan.
ada namanya grid box ya, grid box. Jadi harus kita membuat box dan masing-masing peneliti berbeda. Nah, kalau di plan ini bentuknya bola ya, grid ball. Jadi bola dan itu sama, semua peneliti, semua laptop bisa sama. Untuk kode PDB yang satu itu semuanya sama. Nah, itu enaknya. Jadi menurut saya kesalahannya jadi kecil ya. Kalau Autodoc ini tiap orang beda-beda. Nah, sehingga namanya Mas Aldi, mahasiswa S2 IPB, itu sempat katanya frustasi saya Pak pakai Autodoc. Kenapa? Nah, saya dengan dosen saya beda. Ya beda kan nggak janjian. Terus saya kenalkan plan dan dia sangat senang ya, sangat senang sehingga mendokengkan 300 molekul dalam kandungan daun salam. Wah, saya kaget. Loh, kok semuanya didokengkan? Dalam farmasi itu kalau kadarnya kecil nggak ada efek ya. Kalau tidak melampaui MEC itu nggak ada efek. Kenapa didokengkan? Saya tanya. Oh enggak Pak, saya pengen penasaran. Pengen tahu molekul itu sebenarnya yang dosis kecil pun atau kadarnya kecil itu bagus enggak? Ternyata ada yang bagus tapi dosisnya kecil. Nah, itu bisa sebagai kandidat obat baru nanti disintesis begitu. Jadi kalau tujuannya menemukan obat, silahkan mendokengkan dalam kandungan ekstrak semuanya, ya 300 misalnya. Tapi kalau untuk publikasi tidak untuk menemukan obat, sebenarnya tidak perlu. Cukup diambil misalnya 5 terbanyak kadarnya atau 10 begitu. Baru kita lakukan docking kombinasi nanti. Ada lagi UCSF Doc, ada ICM Doc ya, ini software-softwarenya. Gold. Nah, Gold ini berbayar ini ya. Ini setara atau bahkan lebih baik plannya dibanding Gold ya untuk target tertentu. Nah, ini plan yang tadi ya. Jadi aplikasi docking yang telah di benchmark secara internal di Grup Penelitian Kimia Medicinal Free University Amsterdam dengan Gold. Aplikasi docking berbayar yang dipakai secara rutin di laboratorium kimia medicinal di Eropa dan USA. Dari hasil benchmark diketahui plan setara dengan Gold untuk protein screening virtual di protein art genetik dan lebih baik dari Gold untuk protokol screening virtual nicotinic acetylcholine binding protein ya. Jadi untuk target tertentu malah lebih baik. Dan pernah saya bandingkan benchmark dengan MOE ya. MOE yang tadi di Fakultas Farmasi UGM ternyata belasan kode PDB yang tervalidasi di MOE tervalidasi juga di plan ya. Jadi makanya saya tidak kemana-mana tapi setia dengan plan ya. Begitu. Dan mungkin sudah ada 1.000 lebih yang ikut pelatihan saya yang saya sebut plancer ya. Jadi yang ini udah plancer ke 1.000 berapa gitu ya. Jadi pengguna plan saya sebut plancer. Nah ini Moe ini ya, Moe yang ini ya. Ini setahunnya mungkin sekitar 50 juta ya. Tapi untuk docking sebenarnya tidak terbaik ya. Tapi karena banyak fitur ya. Dan di sana ada farmakopor juga ya untuk apa menemukan obat. Tapi menurut saya kalau untuk docking tidak apa tidak sebagus plan begitu ya. Nah, kalau farmakopor ini singkatnya gini. Jadi misalnya semua antiinflamasi kita tumpuk-tumpuk di situ, semua molekul kita tumpuk di situ, terus nanti bisa kita ketahui gugus-gugus yang berperan apa. Nah, tapi masalahnya nanti kalau kita sintesis kan agak kesulitan ya. Sintesis dengan senyawa yang banyak gugus. Nah, itu perlu ahli sintesis. Dan saya bukan ahli sehingga apa. Dan setahu saya belum ada obat yang ditemukan dengan farmakopor mapping ya. Tapi kalau dengan docking sudah, yaitu lapatinib. Ada flag, ada glide. Nah, kita kembali ke sini, evaluasi docking atau validasi tadi ya. Jadi RMSD itu singkatan root mean square deviation. Jadi akar ya, akar rata-rata kuadrat dari standar USD ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi gampangnya gini, kalau suatu molekul mengandung 4 atom misalnya, 4 atom itu kan ada 1, 2, 3, 4 atomnya. Kemudian kita copot dari target tadi, kemudian kita kembalikan. Pasti akan geser. Nggak mungkin bisa sama ya.
ibaratnya ada batu apa? Batu merah, batu bata ya, batu bata merah kita taruh di lantai, terus kita ambil, terus kita kembalikan lagi. Saya yakin tidak ada yang bisa kembali dengan persis, pasti geser walaupun 0,0000 berapa. Nah, RMS juga gitu, ya. Jadi atom yang pertama tadi sebelum diambil dan sudah diambil itu pasti ada D. Nah, D itu yang disebut D1, D2, D3, D4. Itu dikuadratkan dan dijumlah di rata-rata. Nah, itu yang namanya RMSD. Itu dikatakan valid apabila harganya di bawah 2 angstrom ya. Jadi di bawah 2 angstrom. Jadi nggak mungkin kalau sama dengan 0. Saya malah kalau validasinya 0, saya kadang-kadang meragukan ini jangan-jangan nggak paham dengan validasi begitu. Nah, tadi udah. Nah, ini kelebihannya apa? Dapat dioperasikan di Windows bit 64 maupun bit 32 dengan CMD hasil inovasi Bapak Satrio Nuryadi, Sarjana Teknik Magister Engineering. Dan free, praktis, sederhana, dan mudah. Untuk cukup single line comment untuk simulasi ya. Nah, ini yang alasan yang ketiga ini penting sekali ya, baik protein maupun ligan bergerak ya. Jadi ini yang paling penting, bukan karena gratisnya, tapi karena dia bisa menggambarkan kondisi di tubuh kita ya. Jadi docking, kemarin sudah saya singgung, docking itu simulasi obat, interaksi obat reseptor di tubuh kita ya. Kemarin sudah kita bahas, kalau mendokengkan astanilit, ya salah. Kenapa? Astanilit kalau kita makan jadinya paracetamol, jadi yang didokengkan harus paracetamol. Kemudian hasil docking dapat divisualisasi di software lain ya. Nanti kita akan visualisasinya di Leapfrog untuk 2 dimensi dan PyMol untuk 3 dimensi. Kemudian skor docking puluhan sampai ratusan. Yang perlu diingat di sini, skor docking di sini tidak sama dengan skor docking software lain. Kenapa? Software lain itu skor dockingnya punya satuan energi kilokalori per mol. Kalau kita nggak punya satuan. Kenapa? Karena sudah dibagi dengan bilangan yang punya satuan. Jadi satuannya hilang. Jadi satuannya bukan energi tapi berbanding lurus dengan energi. Begitu. Yang harus digarisbawahi. Nah, kekurangannya, kelemahannya, plan tidak menyediakan fungsi preparasi protein, ligan maupun visualisasi tadi ya. Sehingga diperlukan Yasara, free juga ini. Dan SCAD-CAM atau Marvin Bin atau Marvin SCAD ya. Yang kedua ini perlu beberapa revisi atom, tapi ini kalau tidak direvisi juga nggak masalah. Artinya skodongnya tetap keluar. Begitu. Nah ini ya caranya. Yasara yang saya kirim lisensi saya, sehingga mohon maaf kalau pas buka Yasara nama saya muncul di situ. Kalau ingin Bapak Ibu punya lisensi sendiri bisa bisa berkunjung ke webnya ya. Di sini ada berkunjung ke webnya, nanti kita di-download, nanti dikasih lisensi juga sehingga Ibu Bapak punya lisensi sehingga kalau ngajar akan lebih keren karena ada nama Ibu Bapak di situ. Chain actionnya juga free ini ya. Ada yang baru tapi saya pakai yang lama karena yang lama juga sudah mencukupi begitu. Nah, jadi intinya kita akan pakai Yasara ya, untuk mengunduh untuk mempreparasi protein dan replikan dengan Yasara. Kemudian preparasi ligannya dengan gem axon atau Marvin SCAD. Dan kita dockingkan. Docking plan-nya ini di Windows ya. Bisa bit 64, bisa bit 32. Di sana ada CMD karya Pak Satrio Nuryadi ya. Jadi di laptop kita ada CMD tapi bukan itu. Kalau cuma pakai CMD di laptop kita nggak jalan. CMD-nya sudah dimodifikasi sama Pak Satrio. Nah, kalau ada yang macet nanti silakan hubungi saya. Kalau ada yang macet caranya CMD dari laptop asli kita sandingkan, yang direplace kita sandingkan dengan CMD karya Pak Satrio ya, disandingkan nanti baru jalan. Tapi jarang, biasanya udah jalan.
Nah, ini contoh yang saya pakai untuk menemukan obat alketika dengan kode 6 COP, isinya enzim siklooksigenase dan S58. Analisa hasil pendapatan molekul RMSD, suatu validasi metode yang diterima jika nilainya lebih kecil dari 2 angstrom. Tapi ada jurnal yang kalau kepepet kita bisa pakai jurnal itu di bawah 3 angstrom, ya. Tapi akan lebih bagus kalau di bawah 2. Lalu kita perlakukan seperti atas, senyawa kita menggantikan ligan. Kemudian bandingkan rata-rata skor atau skor terstabil senyawa kita dengan rata-rata skor ligan, biasanya 10 konfirmasi, ya. Jadi di sini kelebihannya apa? Kita bisa uji statistik, ya. Kalau software lain itu biasanya bingung, ya. Ada seorang peneliti mempublikasi skor dia minus 9,3, terus dia mengatakan molekul saya lebih bagus, lebih poten daripada referen ligan minus 9,2. Pertanyaan saya, mana uji statistiknya? Bingung dia. Ya, karena belum tentu, apalagi selisihnya cuma 0,1, ya. Harus pakai uji statistik kan kalau kita orang eksak mau bilang ini lebih bagus. Nah, itu harus ada uji statistik dengan taraf kepercayaan berapa, dengan N berapa, seperti itu. Makin rendah skor, makin stabil ikatannya dengan reseptor, ya. Jadi makin rendah skor, makin stabil, berarti makin poten, ya, untuk aktivitas. Kalau untuk efek samping sebaliknya. Nah, ini SC58-nya. Sekarang gunanya untuk apa sih? Peranan molekul jogging untuk obat yang sudah diketahui aktivitas farmakologika bisa memprediksi mekanisme kerja molekuler, ya. Jadi misalnya paracetamol itu sudah diketahui sebagai analgetik, ya, sebagai inhibitor siklooksigenase 2. Tapi bagaimana menjelaskan interaksi obat reseptor baru bisa dijelaskan dengan dosing. Kalau dengan uji in vivo nggak bisa. Uji in vivo kan hanya mengatakan oh ini jumlah geliatnya misalnya lebih sedikit sehingga lebih poten gitu, ya. Tapi bagaimana dia bekerja itu baru bisa dijelaskan dengan molekular dosing. Kemudian untuk obat yang didesain untuk memprediksi aktivitas, ya. Jadi kalau kita punya molekul terus kita mau mendesain molekul, itu dosing berguna untuk mengetahui ini efeknya untuk apa. Nah, untuk memprediksi aktivitas nanti kita buktikan dengan uji in vivo atau in vitro. Ini beberapa desain saya. Nah, ini molekulnya biasanya akan numpuk di sini, ya. Jadi makanya fleksibel, dia akan menyesuaikan supaya interaksinya itu kuat, ya, sehingga skornya minus stabil. Nah, ini paracetamol minus 67 ligan natif untuk 6 COP, ya. Nah, di sini pentingnya obat pembanding luar, ya, paracetamol. Jadi ligan natifnya itu S58 ini skornya minus 71. Paracetamol minus 67, asetutan minus 72. Nah, kalau nggak ada paracetamol, kita punya molekul skornya minus 69 misalnya, minus 69. Kita akan mengambil kesimpulan bahwa senyawa kita nggak aktif, ya, karena kalah dengan natif ligan natif S58. Tapi begitu kita tahu ada paracetamol yang sudah beredar dan mempunyai potensi, berarti molekul tadi minus 69 berarti poten, ya. Nah, jadi kalau nggak ada pembanding luar kita bisa salah mengambil kesimpulan. Tapi kalau sudah lebih, nah jelas tidak akan salah, ya. Jadi kalau kita punya molekul misalnya kayak alketika minus 85, ligan natifnya minus 71, jelas lebih stabil, bisa dijamin lebih poten. Yang 2011 minus 95, uji in vivo-nya 5 kali potensinya dibanding paracetamol, tapi banyak mahal. Itu alketika ini kan 2 kali. Nanti kalau dilanjutkan dengan nano itu kan berarti bisa 10 kali lipat, ya, sehingga dosisnya saya paracetamol 500, alketika cukup 300. Itu kalau biasa. Kalau di nano berarti 30 mg per tablet. Luar biasa kan?
Makanya Alkit3 ini harapannya akan menjadi pelopor penemuan bahan baku obat di Indonesia ya. Ini sudah 2 tahun nunggu dana nggak cair-cair ya. Ya bisa tarsok-tarsok. Mudah-mudahan tidak lama lagi. Nah, itu yang dapat saya sampaikan tentang molekul dongeng, beberapa buku saya. Nah, begitu. Jadi kita buka diskusi. Persilahkan. Ya, izin, Jadi, Dok. Monggo, silakan. Eh, ya, ini untuk apa namanya, mengoreksi mungkin apakah yang saya pikirkan ini benar atau salah gitu gitu. Jadi jadi dalam molekular docking itu ada 2 molekul, yang satu reseptor, yang satu ligan, begitu nggih, Dok? Betul. Nah, Ya. yang reseptor itu adalah target molekul yang akan kita eh, modulasi aktivitasnya, begitu nggih? Betul. Dan kemudian kalau kita punya senyawa kandidat obat, itu berarti dia eh, dalam hal molekular docking itu dia perannya sebagai ligan. Betul. Jadi nanti dia bisa sebagai Iya. inhibitor atau antagonis, bisa juga sebagai agonis ya. Jadi bisa menginduksi, bisa menginhibisi, tergantung obat kita apa ya. Kalau kayak paracetamol kan inhibitor enzim ya. Ada Iya. juga misalnya anti kanker. Anti kanker itu ada yang atau anti diabetes misalnya, ada yang inhibitor, ada yang apa menginduksi ya, ada yang menginhibisi, ada yang menginduksi, ada agonis, ada antagonis begitu. Iya. Iya, ini ada Mas Haidar nih dari Silakan. anak saya. Oke, Silakan, silakan. Mas Haidar. Silakan. Ada pertanyaan? Eh, bertanya dok, Ya, dalam docking nanti kan interaksinya antara ligan sama reseptor. betul. Nah, kita ini nanti ketika mendocking itu apakah bisa menentukan posisi mana sih, posisi mana ligan sama reseptor itu bakal berikatannya, dan yang paling kuat yang mana? Contohnya, misalnya kan enzim kan yang saya pelajari itu ada sisi aktif sama allosteriknya. Biasanya inhibitor kalau kompetitif dia bakal di sisi aktifnya, kalau itu di allosteriknya gitu. Kalau di docking ini apakah dia bisa kayak apa ya, menentukan posisi ligan yang kita taruh tuh mau di mana gitu tuh. Betul. Atau Jadi dok ya itu nanti bisa softwarenya itu yang akan menentukan dia itu nyamannya di mana. Dan yang tadi dikatakan, tadi kan teori juga oh, kan. Kita kan nggak bisa lihat toh, sama-sama teori ini untuk menjelaskan ya. Jadi yang tadi misalnya oh, ini berada di sisi ini besi itu kan sebenarnya teori juga sebenarnya kan. Jadi sama-sama teori nanti untuk menjelaskan faktanya ya. Jadi yang tadi oh, yang dikatakan ini di sisi aktif, ini di sisi tidak, itu sebenarnya kan teori juga itu, ya. Jadi jangan terkecoh dengan prinsip itu karena sama-sama teori untuk menjelaskan faktanya kan begitu. Seperti tadi teori kunci dan gembok ternyata sekarang nggak cocok lagi. Nah seperti itu ya. Jadi dengan dokeng ini nanti softwarenya yang akan ngatur nyamannya nempel di mana begitu. Nah, biasanya berdasarkan PDB itu sudah ada poketnya itu ya. Nanti nempel di sini begitu. Nah, seperti itu. Oke. Dan nanti hasil docking itu lanjut. akan kita lihat interaksi obat reseptor ya. Jadi molekul misalnya paracetamol, paracetamol itu kan ada strukturnya. Nah, nanti atom ini berinteraksi dengan asam amino dari enzim yang ini. Ini berinteraksi dengan yang ini. Nanti interaksinya ikatan hidrogen atau hidrofob. Nah, itu yang nanti di apa? Diterjemahkan menjadi nilai skor docking. Itu begitu. Oh, ya. Berarti
juga bisa nentuin eh cara tahunya untuk gimana ya bilangnya. Eh, dari segi reseptor sama liganya tuh interaksinya apakah nanti saling misalnya menghambat atau saling malah menaikkan misalnya meningkatkan ekspresinya dari reseptornya gitu, itu cara tahunya di dogeng nanti seperti apa nih? Saya masih belum kebayang. Cara tahunya dengan kode PDB tadi. Kita kan punya target tadi, kode PDB itu sudah ada target dan sudah ada obatnya yang diteliti. Nah, itu kan ada yang Oh, obatnya itu agonis, ada yang antagonis. Jadi kita pedomannya itu. Kalau kode oh, PDB-nya itu isinya obat inhibitor seperti tadi SC58, berarti obat kita itu juga menginhibisi begitu. Tinggal nanti skornya itu kuat mana? Kuat atau contoh yang mudah gini. eh, Kita punya asetilkolin ya di dalam tubuh kita. Itu dibentuk oleh Allah itu asetil bereaksi dengan kolin, jadilah asetilkolin. Nempel di reseptor, kemudian ada efek. Nah, setelah itu dia akan dirusak oleh enzim namanya asetilkolin esterase, dirusak. Nah, kemudian kalau untuk Alzheimer itu kan ngerusaknya ini kecepatan. Sehingga asetilkolin di dalam tubuh kita ini di bawah normal. Jadilah penyakit Alzheimer. Nah, obatnya apa? Obatnya adalah inhibitor asetilkolin esterase. Contohnya rivastigmin. Nah, itu kalau kita kasih rivastigmin, rivastigmin itu nanti nempel di enzim sehingga ngerusaknya itu berkurang. Ngerusaknya asetilkolin sehingga yang tadi di bawah normal itu bisa normal seperti itu. Jadi di sini rivastigmin obat Alzheimer itu sebagai inhibitor asetilkolin esterase. Nah, contohnya seperti itu. Kenapa oh, kok berarti bisa? di RSGB-nya milih bagaimana Betul. dok? Nah, jadi Berarti milih, kenapa milih kok bisa ini. geser tadi? Kenapa kok bisa nemplek di enzim? Karena skodoknya lebih minus daripada asetilkolin. Nah, jadi untuk bisa menjadi inhibitor itu harus desek, harus lebih stabil ya. Nah, ini bisa untuk menjelaskan kenapa kok ada artis bercerai. Karena suami istrinya itu energinya kurang stabil, ada pihak ketiga nempel di suaminya, ya, skornya lebih minus. Nah, istrinya jadi terlempar, jadi bercerai gitu. Gampangannya gitu. Gimana? Ada pertanyaan Oh, lagi? jadi, Ya, jadi. udah. Cukup jelas mudah-mudahan. Berarti nanti kalau misalnya nyari di RSGB itu nyari targetnya sekaligus kan yang berikatan dengan misalnya kita mau nyari inhibitor ya yang berikatan dengan inhibitornya seperti itu ya. Terus Betul. dibandingkan Dengan molekula. dengan target yang baru kita seperti itu nggih. Betul. Oke. Dan itu Iya, iya. Matur sudah suwun. ya, dan itu sudah terkonfirmasi ya. Terkonfirmasi artinya dogeng ini itu sudah dipakai untuk menemukan lapatinib. Jadi lapatinib itu obat yang ditemukan dengan dogeng hanya butuh waktu antara 5-10 tahun sampai tuntas. Sementara taksol itu butuh waktu 50 tahun, bayangin ya. Dan saya menemukan algetika itu sudah terkonfirmasi dari dogeng, kita buktikan dengan uji hewan ya. Nah, untuk uji klinik tentu kita mau cari investor ini ya. Mohon doanya begitu. Hah? Ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu setengah jam lebih. Silakan. Eh, ini Dokter Hari, Ya, silakan. ini apakah eh, kalau kita mendokeng dua molekul ini, kita harus mencermati juga molekul reseptor itu ada di mana, di dalam sel atau di permukaan sel, atau mungkin di apa namanya organela di dalam sel. Kemudian apakah target kita itu bisa menembus ke dalam sel dengan mudah gitu? Apakah kita bisa juga atau harus
harus mempelajari itu atau meneliti itu dulu atau gimana gitu? Ya, jadi kalau untuk mempelajari itu bisa juga, tapi kalau tidak pun kita sebenarnya nggak apa-apa, karena kan di kode PDB itu sudah terkonfirmasi intinya ya, bahwa obat itu nempel di Hmm. reseptor, artinya dia itu sudah apa mencapai target gitu ya. Jadi, tapi kalau mau Hmm. lebih bagus lagi, itu kita bisa belajar nanti, mudah-mudahan ada waktu, kita bisa belajar prediksi itu apa absorpsi, distribusi, metabolisme, ekresi, begitu ya. Pakai Hmm. PKCSM atau pakai Swiss Atme. Jadi kita punya molekul bisa kita Oh prediksi iya. di situ. Iya. Nah, sekarang itu sedang ngetren itu apa profil farmakokinetiknya itu dicantumkan dengan software gitu ya. Jadi belum dengan uji hewan tapi dengan Hmm. software. Biasanya pakai PKCSM atau pakai Swiss Atme begitu. Jadi beberapa jurnal saya tengok seperti itu sedang ngetren gitu ya. Jadi eh, sebenarnya itu apa? Ada yang namanya apa? Rule of five ya, Lipinski. Di sana itu kebanyakan obat itu yang bisa dikembangkan itu harus memenuhi hukum rule of five ya. Jadi harus Hmm. apa? Nanti kita bahas kalau ada waktu begitu. Nah, jadi kalau yang tadi itu Iya. dipelajari lebih bagus, tapi kalaupun enggak itu juga masih bisa ya. Masih bisa. Artinya kita punya suatu molekul, kemudian kita dokengkan terhadap sesuatu, kemudian kita simpulkan prediksinya, interaksinya seperti ini, begitu sudah cukup. Tapi kalau misalnya ditambah profil farmakokinetik dengan software itu juga lebih bagus lagi. Syukur-syukur dengan uji hewan coba lebih bagus lagi kayak gitu. Iya. Oke. Jadi apakah sebetulnya kita itu mengujikan atau mencari analog dari obat yang sudah diketahui aktivitasnya begitu nggih, Dok? Eh, Pengertian analog itu sebenarnya begini. Jadi misalnya analog kurkumin misalnya itu kan turunan ya, turunan kurkumin. Nah, itu Nggih, nggih. sebenarnya itu cocok dengan ligan base ya. Jadi kalau di ligan base Hmm. itu kerangkanya sama, itu nanti efeknya akan sama. Nah, sehingga perlu dimodifikasi gugus-gugusnya. Itu LBDD. Kalau SBDD ini sebenarnya obatnya nggak harus sama ya. Jadi obatnya nggak harus sama. Yang sama Hmm. itu apa? Yang sama itu dia nempel di target yang sama, asam-asam aminonya sama ya. Nah, sehingga saya bisa mendesain misalnya untuk anti malaria. Anti malaria yang saya desain itu bentuknya beda banget dengan yang ada sekarang. Cuma kesamaannya apa? Interaksi dengan asam-asam amino dengan targetnya itu sebagian besar sama. Nah itu. Jadi makanya ada obat yang misalnya kayak antiinflamasi. Antiinflamasi itu strukturnya kan banyak ragamnya gitu. Itu kenapa? Tapi Oke. dia nanti yang sama itu bukan strukturnya, tapi dia nempel di target target yang kebanyakan sama. Jadi target itu kan terdiri dari asam-asam amino. Jadi misalnya taruhlah misalnya 100%. Itu ada yang 90% sama, ada yang 85, ada yang 95% sama. Itu biasanya nanti obatnya juga akan sama. Tinggal menentukan lebih baik, lebih poten atau kurang poten begitu. Ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah obat itu bisa apa? Obat yang baru ini bisa mirip dengan obat yang udah ada, tapi bisa juga nggak mirip sama sekali. Tapi targetnya nanti kalau didongengkan berinteraksi dengan asam amino yang kebanyakan sama begitu. Oke. Jadi ada juga fase trial dan error begitu nggih, Dok, Trial and di errornya, dalam mendoking itu. ya dari dokeng itu. Jadi dan itu kan sebentar Hmm. ya, paling 5 menit gitu untuk dokeng itu ya. Jadi trial and errornya adalah pada saat kita dokeng. Jadi memang kita perlu dokengnya itu untuk memprediksi itu begitu. Iya. Jadi misal ini kita punya beberapa senyawa mayor dalam suatu ekstrak gitu nggih. Iya.
Kemudian secara tradisional itu diyakini obat itu mempunyai efek anti radang gitu. Iya, Kemudian kita mau mengujikan ke enzim yang COX tadi ya. iya, misalnya. Itu apakah nanti senyawa-senyawa ini kita trial dengan misalnya kita berharap mekanismenya dengan se apa namanya hampir sama dengan COX inhibitor gitu misalnya. Iya. Apakah seperti itu prosesnya, Ya Dok? betul. Jadi prosesnya itu biasanya ini ya. Biasanya kalau kita dongeng itu berdasarkan tadi, misalnya pengalaman empiris, kandungan senyawa ini sering dipakai untuk apa di daerah tertentu ya. Itu berdasarkan apa pengalaman empiris ya. Tapi kalau berdasarkan komputasi itu sebenarnya tadi kita masuk jalur pass online dan string. Nah, nanti targetnya itu kebanyakan cocok begitu ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya Hmm. di pas online belum terdapat itu jangan kita mengambil kesimpulan obat saya nggak ada efek untuk ini jangan karena pas online itu juga bikinan manusia terbatas ya. Contohnya obat yang saya temukan itu di pas online nggak ada untuk analgetik antipiretik. Yang ada adalah untuk Alzheimer. Tapi sudah saya uji in vivo ya bahwa bisa untuk analgetik antipiretik. Jadi pas online itu hanya untuk memprediksi. Tapi kalau tidak ada di situ, jangan menyimpulkan tidak ada efek. Berarti belum diteliti di situ, belum ada orang yang meneliti begitu. Hmm. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun, Dok. Ada lagi, Sedikit ini ya, sedikit lebih bertambah pemahamannya. ya, betul. Dan itu memang apa? Kalau bisa saya simpulkan itu ada dua aliran ya, tentang dongeng ini. Ada yang orang percaya dengan dongeng, untuk memprediksi dan itu sudah dibuktikan untuk menemukan lapat ini. Tapi ada juga dan banyak yang pernah ada guru besar di Fakultas Farmasi UGM itu saya tawarin, boleh nggak saya dongengkan? Enggak lah Pak Hari katanya. Duh, kenapa? Itu dongengnya A, hasil ujinya B. Pokoknya nggak matching gitu. Nah, berarti di sini ada sesuatu yang salah ya. Bisa jadi yang salah dongengnya atau bisa jadi yang salah uji in vivo atau in vitronya. Kenapa? Karena dongeng itu juga ada kaidahnya ya. Jadi kalau dongengnya salah ya nggak cocok, makanya ada yang nggak percaya. Itu tergantung pengalaman masing-masing. Kalau pengalaman saya kebetulan apa antara dongeng dan uji in vivo itu sinkron sehingga saya menikmati. Tapi kalau yang tidak sinkron dia akan nggak tertarik. Kenapa? Ya dia nggak mau menganalisa yang salah siapa ya. Belum tentu yang salah dongengnya. Bisa yang salah dongengnya, dia yang salah uji in vitronya. Sebagai contoh kemarin saya nguji dan membimbing anak S2 ya. Pas saya tengok, duh, ini uji in vitronya kayaknya salah ini loh. Kenapa? Nah dia menentukan kadar itu dari ekstrak. Harusnya kan kadarnya itu kadar senyawa murni kan. Nah, dia kan enggak. Jadi makanya kesimpulannya jadi aneh. Jadi misalnya skor dongengnya itu cuma berbeda sedikit, tapi kok uji in vitronya kok bedanya banyak banget. Nah, terus setelah saya evaluasi, oh ini yang salah sebenarnya uji in vitronya meskipun masih benar dalam arti secara kualitatif itu obat itu kurang poten dibanding standar, tapi secara kuantitatif ngitung kadarnya salah begitu ya. Jadi yang ideal, yang benar adalah antara uji in vitro itu pasti cocok dengan in silico atau doping begitu. Dengan catatan keduanya metodenya benar begitu ya. Nah, kata. Nah, satu lagi, misalnya ini hesperidin dan hesperitin ya. Dopingnya itu bagus yang mengandung gula. Tapi uji in vivonya itu kok sama. Nah, yang salah mana? Yang salah berarti yang doping. Kenapa? Karena gulanya lepas. Yang didopingkan harusnya yang tanpa gula karena di tubuh kita gulanya lepas. Nah, seperti itu. Jadi kita juga sebenarnya perlu juga apa belajar tentang metabolisme obat ya. Nah, sehingga dulu awal-awal itu katanya ada yang gini, dosen itu nggak mau apa, nggak setuju kalau dongeng itu untuk skripsi katanya. Apa itu dongeng untuk skripsi cuma mencet-mencet? Dia nggak paham berarti ya.
nggak paham dengan protein data bank, bagaimana dibuatnya, ya. Nah, sehingga keluar kata-kata docking itu nggak bisa untuk skripsi, kan cuma pencet-pencet keyboard katanya. Nah, seperti itu. Ada lagi? Dok, biasanya penemuan apa reseptor target itu eh, proses proses akhirnya kita mau atau akhirnya ketemu dengan reseptor yang menjadi target itu biasanya bagaimana sih Oke. prosesnya dari kita mempunyai suatu senyawa terus oh ini ternyata bagus untuk ini Nah, itu biasanya bagaimana prosesnya, Dok? ya, jadi saya pernah ada peserta ya, kebetulan dia itu dari baru lulus dari S3 di Jepang ya. Dan dia itu cerita bahwa disertasinya itu molekulnya itu didaftarkan ke sana, ke RCSB gitu ya. Nah, itu jadi kita bisa Hmm, mendaftar nanti di sana disuruh memenuhi syarat ya. Syaratnya misalnya ada elusidasi struktur kompleks obat reseptor, kemudian ada apa elusidasi sinar X dan seterusnya ya. Nah, dan itu kebetulan beliau ini baru pulang dari Jepang, beliau cerita itu molekul saya sama profesornya didaftarkan ke RCSB begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya eh, kode PDB itu kan hasil dari lab basah di laboratorium ya, dan itu saya tidak menguasai ya. Jadi nanti bisa didaftarkan kalau kita punya obat yang memenuhi syarat untuk didaftarkan ke RCSB ya. Nah, seperti itu. Jadi kode PDB itu didapat dari lab basah, dan itu salah satunya adalah dengan sinar X, sehingga di sana itu tanpa hidrogen. Nanti pada saat dosing harus kita tambahkan hidrogen, dan pada saat validasi harus kita hilangkan lagi hidrogennya begitu. Begitu kira-kira garis besarnya, garis kecilnya jujur saya tidak menguasai begitu. Oke. Ada lagi? sebetulnya pertanyaan saya tadi begini, Dok. Ya. Gimana? Jadi misalnya, apakah kita itu mengujikan suatu senyawa itu secara random saja ke berbagai reseptor gitu atau bagaimana nih, Dok? Ya, jadi selama ini kan seperti tadi bisa berdasarkan kebiasaan suatu penduduk, bisa berdasarkan jurnal. Tapi kalau dengan ilmu komputasi sebenarnya molekul kita itu tadi kita masukkan ke bus online seperti video yang pagi tadi itu ya. Kita masukkan ke bus Iya. online, kemudian ke string, kemudian ke IgG, kemudian kita dapat target di sana, kemudian kita buktikan dengan docking. Jadi itu terarah, tidak trial and error. Selama ini memang trial and error ya. Jadi kebanyakan docking selama ini Iya. tak coba ke sini, tak coba ke situ begitu ya. Tapi kalau yang mau lebih terarah yaitu dengan lewat jalur komputasi, lewat pas online, string, kemudian KIGG, kemudian nanti dapat target, kemudian kita buktikan, kita konfirmasi dengan docking bener enggak gitu. Jadi harus sampai ke docking kita konfirmasi begitu. Iya. Itu salah satu ya. Iya. Tadi ada yang lewat lain tadi. Ya. Iya. Jadi sebaiknya kita punya kandidat senyawa dulu ya, Dok. Betul. Jadi kandidat senyawa itu, dan itu tidak harus kita, maksudnya tidak harus kita buat dulu ya. Eh, jadi bagusnya malah kita desain ya, kita desain. Iya. Tapi kalau Atau kita memang sudah punya, kalau sudah punya iya, nggak atau apa-apa. memang maksudnya ini struktur molekul alamiahnya begitu ya, Dok. Betul, betul. Tapi kalau mau Iya. menemukan obat kita lewat desain. Jadi kita gambar aja sembarang, tapi harus tahu Hmm. cara buatnya gimana gitu ya. Jadi
Kebetulan saya ada beberapa desain, misalnya anti malaria, anti kanker, dan sebagainya. Jadi saya desain yang kira-kira saya bisa buat gitu. Nah, sehingga nanti kalau ada yang berminat itu bisa tersedia molekulnya begitu. Nggih. Iya. Jadi seperti sintetis ya, Betul, mensintesis senyawa. betul. Jadi Iya, iya. sintesis. Jadi Tapi kebetulan kalau 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 di level mensintesis senyawa sih itu kalau kami yang di kedokteran ini sangat jauh untuk itu nggih. sangat Nah, di luar nah, kemampuan kami. jangankan di kedokteran, di farmasi pun itu nggak semuanya berminat itu karena masing-masing apa bahkan yang di apa kimia pun tidak semuanya berminat itu untuk sintesis itu karena memang tidak mudah. Makanya sampai sekarang dengan 295 prodi farmasi tidak ada satupun penemuan dari Indonesia sintetik. Saya sedih sebenarnya. Apakah kita sebegitu apa tertinggal jauh ya? Tapi karena saya pikir karena doktrin ya. Karena doktrin bahwa menemukan obat susah sehingga udah apa? Sehingga saya kalau bicara dengan orang farmasi, penemuan obat itu pada melengos gitu ya. Berkhayal Pak Ari susah gitu, gitu Iya. ya. Nah, seperti itu sehingga setelah saya cek visi misi seluruh program studi farmasi di Indonesia ternyata tidak ada visi misi menemukan obat, tapi mengelola di situ. Jadi sudah betul kalau Indonesia mengimpor sampai kiamat begitu. Tapi sebenarnya bisa kita perbaiki. Begitu. Iya. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya dong. Ya, silakan. Kalau semisal ligan dari yang kita dapatkan tuh bukan suatu protein tuh apakah ada penyesuaiannya dulu gitu dalam masuk formatnya atau gimana gitu Nah, ligan yang kita ligan. Kalau ligan, kalau dongeng ini ligannya justru bukan protein, tapi small molekul ya. Kalau yang protein itu nanti bidangnya rekayasa makromolekul. Dan itu dongengnya nanti dongeng protein-protein. Itu lebih rumit dan sebenarnya udah beberapa ada yang berminat ya. Mau les sama saya, tapi saya nggak menguasai. Karena saya bidangnya kimia medisinal ya. Kimia medisinal itu small molekul yang kita dongengkan gitu ya. Jadi begitu. berarti dengan pelan ini tinggal ambil smilesnya dari yang kemarin apa sih itunya terus tinggal didokingkan pakai yang ligannya yang reseptornya di RSGB gitu ya dok nggak perlu diubah formatnya di BB atau Oh, itu besok itu prakteknya besok ya. Prakteknya besok oh bagaimana ya Uji. bagaimana molekul itu kita preparasi ya. Ibarat masak ya. Ibarat masak itu ada preparasi ya. Kalau masak kan misalnya apa dikupas dan sebagainya. Kalau besok itu kita preparasi. Jadi bagaimana suatu ligan atau molekul itu akan kita dongengkan. Yang jelas dia harus bentuk tipe file MOL2 ya. MOL2 ya. Tipe file kan macam-macam ya. Jadi misalnya asil apa paracetamol misalnya. Kita akan bikin paracetamol strukturnya itu dengan tipe file MOL2. Dan itu akan kita buat paracetamol dengan berbagai energi, biasanya 10 ya, 10 pose gitu. Nanti kita dongengkan yang paling bagus yang mana. Nah, itu nanti akan keluar skor dongeng yang paling minus itu ya. Jadi untuk plan ini inputnya itu protein, ref ligan, dan ligan. Itu tipe filenya MOL2. Nah, nanti kita running pakai CMD, nanti keluar skor dongeng. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Dan kita bisa paralel ya. Jadi misalnya pertama harus valid dulu. Jadi kita validasi dulu target 3N1 besok kita validasi. Kalau sudah valid, kita bisa menguji 10, 20 ya. Dan seterusnya tergantung laptop kita mampunya berapa. Itu secara paralel gitu ya. Jadi senyawa 1, senyawa 2, senyawa 3 secara paralel. Nah, jadi masing-masing kita buatkan folder kerja nanti dia running. Dan itu
menurut saya lebih cepat ya. Saya tadinya akan bikin buku sekali pencet gitu. Tetapi ternyata setelah saya pikir-pikir, wah akan lama. Jadi misalnya setiap molekul butuh 5 menit misalnya. Kalau kita dongengkan 20 molekul, berarti 20 kali 5 kan. Nah, tapi kalau secara paralel yang akan saya ajarkan besok itu cukup 5 menit untuk 20 molekul kan. Nah, makanya nggak jadi saya bikin buku itu. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Untuk hardware-nya perlu ada syarat tertentu nggak, Jih, Oke. Dok? Jadi laptop minimal RAM-nya 4 GB ya. Kalau 8 lebih bagus. Kalau Hmm. misalnya 4 boleh. Oke. 4 GB terus operasi Windows itu aja. Nah, kalau Oke. pakai Notepad itu tidak recommended ya. Kan ada yang Notepad yang untuk ngetik-ngetik aja itu nanti agak Iya, tablet agak itu, Jih. susah nggih, tablet misalnya susah nggih. Iya, Minimal iya. RAM-nya 4 GB operasi Windows itu. Nah, kemarin ada yang mau ikut nggak jadi karena dia pakai Apple atau pakai Mac itu harus diinstal Windows ya. Selama dia ada Windows-nya nggak apa-apa. Tapi Hmm. kalau nggak ada nggak bisa ya. Jadi yang Mac sama Apple nggak bisa ikut kalau tidak ada install Windows di dalamnya begitu. Oke. Ya, nanti silakan di install yang kemarin saya share di grup ya. Kalau besok ingin nyoba juga pas bareng kelas online begitu. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu 19 menit. Kalau nggak ada, mau saya tampilkan beberapa slide. Ada pertanyaan? Nggak ada, Dok. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Mengapa saya menggunakan plan? Ya udah ini ya, kita lanjut. Tadi ini juga sudah. Nah, karena plan ini berjasa untuk saya ya. Jadi dengan plan saya dapat memenangkan ini proposal inovasi paten ya 3 kali. Kemudian inovasi 3 kali juga ya. Dan saya patenkan juga ya. Jadi berkat plan. Ya. Kemudian ada uji statistiknya ya. Jadi kalau plannya ada uji statistik. Nah ini yang saya ceritakan tadi ya. Jadi ini hasil disertasi ya. Ada monotriose
Didokengkan, diuji, bagus banget ya. Bandingkan anti kanker doxorubicin. Tapi ya itu ujinya in vitro. Dan setelah saya cek ternyata dia eh, ada 3 gula. Jadi kemungkinan pecah dan tidak sesuai nanti kalau diberikan per orang. Nah ini Liquid ya. Nah, Liquid ini untuk visualisasi kita pakai Liquid. Nah tadi interaksinya seperti ini Mas Haidar tadi. Ya, jadi ini doxorubicin, ini asam-asam amino di protein target untuk anti kanker ya. Interaksinya seperti ini. Nah, nanti bisa dilanjut dengan 3 dimensi ya, PMOL. Kemudian sedikit memperkenalkan algetika ya, algetika. Analgetik antipiretik antiinflamasi. Excellent. Dapat penghargaan dari Business Innovation Center ya, 107 Inovasi Indonesia Prospektif 2015. Dan saya patenkan. Jadi di sini bahan saya itu urea sebagai bahan baku ya, unggulan algetika. Proses pembuatannya itu hanya butuh satu step ya, satu langkah reaksi ya. Kapan itu ada webinar bukan webinar, ada apa namanya? Kuliah ya dari Jepang di Fakultas Farmasi, bagaimana cara bikin senyawa dengan 7 langkah reaksi. Ilmunya bagus, tapi saya komentar ya. Kita kalau bikin obat 7 langkah reaksi, randomnya 10%, nanti hasilnya dikit banget, harganya mahal, saya jamin investor Indonesia pada kabur gitu ya. Jangankan yang 7 langkah, 1 langkah aja nyarinya tengah mati gitu ya. Jadi di luar negeri biasa itu berlangkah-langkah. Nah, jadi seperti ini. Satu 3 bis para hidroksi urea ini sebenarnya pertama kali dipatenkan oleh Fred Avogadro, ya, ahli kimia dari Amerika. Tapi dia nggak tahu efeknya, jadi dia nemukan senyawa baru terus dipatenkan gitu. Dan sudah hangus. Tahun 59 tambah 20 berarti 79 sudah hangus, tidak ada inovasi. Nah, bahannya urea dari industri penghasil pupuk urea. Para aminofenol tahun 2024 tersedia di dalam negeri. Ternyata rencana. Sampai sekarang kayaknya belum nih ya, jadi rencana pemerintah belum terlaksana. Keunggulannya cuma baru tersedia tahun 2024, harusnya udah ada Indonesia. Pangsa pasar menggantikan pasar paracetamol, potensi untuk ekspor, lebih poten dibanding paracetamol. Ini efek antiinflamasi. Paracetamol tidak, lebih aman, tidak merusak hepat. Ini perlu 1 langkah, bahan pembuat lebih murah. Sudah dihitung ini sama rekan dari teknik kimia ya. Kombinasi dengan paracetamol lebih poten dibanding kombinasi ibuprofen dengan paracetamol. Sudah dilakukan, yang belum akan. Nah ini hasil dockingnya ya. Kalau paracetamol segini minus 67, ibuprofen minus 74. Kalau ibu para artinya ibuprofen sama paracetamol kalau dikombinasi minus 77. Jadi bisa meningkat dibanding ibuprofen sehingga bisa diturunkan di sini. Kalau algetika sendirian udah bisa mengalahkan kombinasi ibuprofen sama paracetamol. Kalau di kombinasi dengan paracetamol menjadi minus 87. Ini beberapa industri yang masih mempunyai paracetamol itu sebenarnya aman, jadi nggak perlu terganggu dengan algetika. Interaksi dalam investor saatnya dapat Kimia Farma ini dulu ya, udah hangus ini ya.
pernah kerjasama dengan Kimia Farma jalan di tempat ya, maklum ya, BUMN ya, alhamdulillah ya, tidak keluar satu sen pun sehingga saya tidak tertuduh korupsi. Pangsa pasar kebutuhan paracetamol 9.000 ton per tahun ya, 250 ton per bulan, 25 ton per hari. Jadi akan sangat bagus kalau Indonesia mulai kemandirian bahan baku obat. Selama ini bahan baku obat tidak ada untuk Indonesia, tapi lisensi ya. Kimia Farma sudah bisa, misalnya mungkin simvastatin bahan baku obat, tapi itu lisensi yang sudah habis paten. Terus saya pilot project pernah dapat matching fan, rencana mau bikin 2 kilo per bed, tapi kita batalkan ya karena dana dari mitra itu tidak lancar, sehingga dana dari pemerintah 300-an juta kita kembalikan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ada 2 menit, silahkan kalau ada pertanyaan. Itu perjalanan dari in silico sampai ke paten itu ada uji-uji anu in vitro, ada wet lab-nya juga nggih, Pak? Oh, ada, ya. Jadi ada Hmm, uji in vivo atau preklinik ya. iya. Preklinik itu udah habis lumayan juga, tapi kan itu nanti diulang kalau Iya. jadi obat, diulang didampingi Balai POM, karena itu Iya. tidak didampingi Balai POM. Waktu itu saya dapat dana 250 juta untuk bikin 1 on dari Kemenkes. Setelah itu saya kapok, kenapa? Auditnya bikin pusing. Terus saya kapok, kemudian reviewernya Profesor Urip Harahap dari USU. Itu reviewer saya tertarik, terus saya serahkan. Silakan kalau mau nyari proyek, saya anggota aja. Akhirnya 3 tahun dapat proyek mungkin sekitar berapa ya, 900 juta mungkin ya untuk uji preklinik ya. Tapi belum didampingi Balai Iya. POM. Sehingga kalau untuk proses Iya. selanjutnya akan kita libatkan Balai POM begitu. Mohon doanya, ini sedang Iya. sudah 2 tahun nunggu investor dananya cair ini katanya tarsok kemudian terrealisasi. Iya. Karena Iya. dana yang diperlukan itu sebenarnya tidak banyak, tapi karena investornya mau bangun macam-macam, sehingga terakhir itu katanya menurunkan dana berapa itu 170, kata waduh, 170 triliun, bagaimana? Oh, yang dari industri 1 miliar aja susah, ini 170, akhirnya turun, mau dicarikan 2 triliun aja. Sekarang sudah sedang proses, tapi masih tarsok juga, jangan-jangan uangnya nggak ada di bank gitu. Silakan, ada pertanyaan. Kalau misalnya ini kan saya ngajak anak-anak saya ini ya, Nah, Mas Haidar sama Mbak ya, Sahda ini kan ya. anak-anak saya ini supaya kemudian meletik gitu, mau membuat program kreativitas mahasiswa Oh gitu loh, iya, Dok. ya, Itu eh, setelah dongeng mungkin dengan uji in vitro kecil-kecilan gitu, apakah sudah betul, kira-kira betul, bisa betul, memenuhi anu ya? betul. Kemarin saya bimbing, bukan kemarin, maksudnya tahun-tahun sebelum saya purna itu saya membimbing PKF, kemudian tapi nggak Iya, lolos ke PIMNAS, padahal bagus loh. Yang lolos malah yang tidak bagus. iya, Yang dia itu bikin ini, ide saya itu membuat isoster aspirin. Jadi aspirin itu kan kita pakai sebagai start of art ya. Jadi aspirin itu kan banyak laris, tapi punya kelemahan. Kelemahannya apa? Mengiritasi lambung. Nah, sehingga apa? iya, Saya sarankan, coba saya punya ide, buat molekul yang sama atau lebih poten daripada aspirin, tapi aman bagi lambung. Terus dia kerjakan, dia desain, kemudian ternyata desainnya masih kalah dengan punya saya, sehingga dia minta izin,
Pak, punya Bapak boleh nggak untuk PKM? Boleh. Akhirnya punya saya, desain saya itu di Iya. sintesis sama anak-anak itu. Dapat mungkin 9 jutaan gitu, Hmm. sintesis. Kemudian dilanjutkan ada uji in vitro. Kemudian sekarang barusan kemarin Oh lapor, iya. Pak, saya barusan lolos publikasi katanya. Oh ya, alhamdulillah begitu ya. Jadi silakan aja. Iya. Nanti kalau mau apa diskusi untuk PKM silakan. Iya. Iya. Siap, Dok. Ya, Matur nuwun sangat. terima kasih. Ada lagi? Jadi besok besok pagi mungkin kita diskusi aja. Malamnya nanti baru kita memvalidasi target 3LN1. Dan kita mendongengkan paracetamol dan ibuprofen yang sudah dikombinasi oleh paling tidak ada 5 pabrik yang mengkombinasi. Paracetamol dan ibuprofen akan kita jelaskan kenapa kok industri itu pada mengkombinasi. Ternyata dia apa sinergis, ternyata sinergis sehingga dosis paracetamol bisa diturunkan. Makanya dikombinasi itu dosisnya bukan 500 tapi 300 untuk paracetamol ya, sehingga mengurangi efek samping hepatotoksik gitu. Begitu. Iya. Besok jam berapa nih, Dok? Besok besok jam 9 kita buat Oh, iya. Iya, eh, besok saya kosong, nggak ada jadwal. oh iya, boleh. Nanti kalau Jadi mau mungkin bisa buat saya buatkan boleh boleh Zoom-nya jam juga. 9 iya, boleh. Iya. Iya, terima Iya. kasih. Iya. Yang lain ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian. Banyak yang tidak hadir ini, mudah-mudahan bisa nengok videonya. Iya, nanti saya unduhkan untuk Iya. rekamannya. Iya. Saya juga udah ngerekam tadi kayaknya bisa. Iya. Oh iya. Iya. Baik, bisa kita tutup sekarang? Iya. Baik, kalau gitu Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan teori docking ya, aplikasi dari SPDD. Kita akhiri, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin anu ya, N for all nggih. Nggih, monggo monggo. Nggih, matur nuwun.